Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 21 dari ayat 1 sampai 11, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 12 sampai 36 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Keluaran 21 ayat 12 sampai 36. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menunduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah, oke guys, ayat 12 ini mengulangi perintah ke-6. Substansi dari hukum ini telah diberikan kepada Nuh dengan kata-kata, barang siapa menumpahkan darah manusia oleh karena manusia, darahnya harus ditumpahkan. Ini ada di Kejadian 9 ayat 6. Pembunuhan dengan kesengajaan dalam keadaan apapun tidak akan diampuni. Namun jika seseorang tiba-tiba menyerang musuhnya tanpa mencari kesempatan dan membunuhnya, maka kasus ini bukanlah pembunuhan, tetapi paling tidak pembunuhan karena kelalaian atau mungkin pembunuhan yang dapat dibenarkan.
Gimana tuh ya masa pembunuhan dapat dibenarkan? Nah, menurut praktik umum bangsa-bangsa timur, dia mungkin menuntut ganti rugi seumur hidup atau mau minta kompensasi uang. Kebiasaan ini tertanam kuat dalam benak orang-orang timur, hukum tidak bisa ikut campur. Hukum hanya menjadi perantara antara penuntut balas dan korbannya untuk mendapatkan suaka. Tempat-tempat telah ditentukan kemana sang penumpah darah dapat melarikan diri dan di mana ia dapat aman sampai perkaranya diadili di hadapan orang-orang di kotanya sendiri. Dan setelah itu, jika keputusan pengadilan berpihak kepadanya. Lalu di 13, pemeliharaan Allah pada kenyataannya membawa pertemuan-pertemuan yang oleh manusia disebut kebetulan. Nah, di 15-17 ada pertimbangan jenis-jenis pembunuhan yang berbeda. Misalnya yang pertama memukul orang tua, lalu yang kedua penculikan, dan yang ketiga mengumpat orang tua, orang yang memukul ayahnya dan seterusnya. Nah, memukul di sini hanya berarti menyerang, memberikan pukulan yang menghina, bukan membunuh. Bukan hanya dalam kasus orang tua, tetapi dalam setiap kasus. Beratnya hukum ini sangat luar biasa dan sangat menekankan martabat dan otoritas orang tua. Waktu itu guys, ada kayak kebiasaan di Roma, yaitu seorang ayah Romawi bisa punya kuasa untuk menghukum seorang anak yang telah memukulnya dengan hukuman mati. Wah, serem ya. Nah, di 16, penculikan atau mencuri manusia untuk dijadikan budak merupakan kejahatan yang sangat awal dan tersebar luas. Saudara-saudara Yusuf salah satu yang melakukan ini, dan ada banyak jejak-jejak kejahatan seperti ini dalam peninggalan-peninggalan kuno. Sebagian besar penculikan dilakukan terhadap orang asing. Tetapi, penculikan terhadap sesama warga negara umumnya dihukum dengan berat. Lalu di 17, menghujat Allah dan menghina orang tua adalah dua dosa lidah yang secara tegas diharuskan oleh hukum Taurat untuk dihukum mati. Di kemudian hari, analogi yang digunakan adalah mengutuk pemimpin bangsa harus dihukum dengan hukuman yang sama. Beratnya hukuman tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, dosa-dosa semacam itu merupakan dosa yang paling dalam. Lalu di 18-19, penyerangan dapat dihukum oleh hukum dengan dua cara. Biasanya aturannya adalah pembalasan yang keras. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka, luka raba ganti luka. Ini ada di ayat 24-25. Namun jika serangannya sangat parah sehingga menyebabkan seseorang terbaring di tempat tidurnya dan memanggil bantuan dokter, maka diperlukan sesuatu yang lebih. Dalam kasus seperti ini, orang tersebut harus ditangkap dan dipenjara sampai dapat dipastikan apakah orang yang dilukai itu akan mati atau tidak. Jika ia meninggal, orang itu diadili atas tuduhan pembunuhan. Jika ia sembuh, maka ia akan dikenai denda. Denda ini ditetapkan sebesar jumlah yang sekaligus dapat mengganti kerugian orang yang terluka atas kehilangan waktu dan biaya pengobatannya. Lalu di 20-21, di sebagian besar negara kuno, budak adalah milik mutlak tuannya dan dapat disalahgunakan dengan cara apapun, bahkan dibunuh tanpa ada campur tangan hukum. Dengan hukum yang ditetapkan dalam ayat 20, hukum ini memberikan perlindungan pada para budak dengan perlindungan yang diberikan kepada orang merdeka. Memukul diperbolehkan sebagai sebuah disiplin, tetapi pemukulan yang mengakibatkan kematian pada umumnya dapat dihukum seperti pembunuhan lainnya. Satu-satunya pengecualian adalah jika budak itu tidak mati selama beberapa hari. Dalam hal ini, tuannya dianggap tidak menghendaki kematian budaknya dan cukup dihukum dengan kehilangan hartanya. Lalu di 22-25, wanita di semua negara cenderung ikut campur dalam pertengkaran pria dan beresiko menderita cedera yang terjadi karena kecelakaan dan bukan karena disengaja. Salah satu cedera tersebut memiliki karakter yang khas, yang tidak ada bandingannya di antara cedera yang dapat terjadi pada pria, yaitu keguguran. Hukum Taurat Musa berusaha untuk melindungi wanita hamil dari cedera ini dengan menetapkan, pertama, bahwa jika mengakibatkan kematian, si pelaku harus dihukum mati. Dan kedua, jika tidak ada akibat buruk lebih lanjut selain keguguran itu sendiri, masih ada denda yang harus dibayarkan yang akan dinilai oleh suami wanita yang terluka dengan persetujuan para hakim. Penyebutan nyawa ganti nyawa dalam ayat 23 diikuti dengan penyebutan hukum pembalasan yang umum yang diterapkan di sini pada kasus khusus yang sedang dihadapi. Tetapi di tempat lain diperluas sehingga menjadi hukum yang mendasar, yang berlaku untuk semua kasus cedera pribadi. Lalu di 23, nyawa dibalas dengan nyawa. Tampaknya merupakan hukuman yang berlebihan, di mana cedera yang terjadi sangat tidak disengaja dan tentu saja tidak ada rencana untuk menghilangkan nyawa. Mungkin hukum ini diperlakukan untuk pertama kalinya. Sudah ada sejak dulu seperti hukum menuntut balas darah.
Lalu di 26-27, hukum umum tentang pembalasan tidak diperluas kepada para budak. Mata tampaknya dipilih sebagai organ tubuh yang paling berharga, sementara gigi dipilih sebagai organ tubuh yang paling kecil akibatnya. Prinsipnya adalah bahwa setiap kehilangan permanen pada bagian manapun dari tubuhnya akan membuat budak itu kehilangan kebebasannya. Pemeriksaan yang sangat besar harus dilakukan terhadap kebrutalan para majikan dengan pemberlakuan ini. Di 28-32, untuk tujuan menanamkan sekuat mungkin prinsip kesucian hidup manusia, membuat undang-undang memperhatikan kasus di mana cedera fatal dilakukan pada seseorang oleh hewan peliharaan. Lembu diambil sebagai contoh, sebagai hewan yang paling mungkin menyebabkan cedera seperti itu. Sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat kepada Nuh di Kejadian 9 ayat 6, ditetapkan bahwa binatang yang merusak harus dibunuh. Selanjutnya, untuk menandai kejijikan di mana pembunuhan harus dilakukan, ditetapkan bahwa tidak ada satupun dari daging binatang itu yang boleh dimakan. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah pemiliknya akan dihukum? Hal ini dijawab dengan cara yang ditunjukkan oleh keadilan alamiah. Jika ia memiliki alasan untuk mengetahui sifat buas dari binatang tersebut, ia harus bertanggung jawab. Jika tidak, ia harus bebas. Dalam kasus pertama, hukum Ibrani menetapkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi daripada yang sesuai dengan gagasan modern. Tetapi secara praktis, hasilnya tidak jauh berbeda. Pemilik tanah Ibrani yang lalai itu dianggap bersalah atas pelanggaran berat, tetapi diizinkan untuk menebus nyawanya dengan denda. Di ayat 28, lembu itu harus dilempari dengan batu. Dia harus menderita kematian yang sama seperti yang dialami oleh seorang pembunuh manusia. Dagingnya tidak boleh dimakan. Binatang itu dianggap terkutuk, dan oleh karena itu, tentu saja, tidak ada orang Ibrani yang boleh memakannya. Lalu di 29, jika dia terkenal dan sepengetahuan pemiliknya adalah hewan yang berbahaya, yang harus diawasi dan tidak ada yang mengawasinya, maka pemiliknya dapat dipersalahkan dan karena kelalaiannya berkontribusi pada pembunuhan, dia bersalah atas kematian. Di ayat 30, hampir tidak ada situasi di mana hukuman mati akan diberlakukan. Tidak ada kelalaian yang dapat membawa kejahatan tersebut ke dalam kategori pembunuhan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa secara praktis hukumannya adalah denda yang tidak diragukan lagi sebanding dengan nilai nyawa yang diambil. Lalu di 32, dalam hal ini, kematian lembu itu masih dianggap tidak dapat dihindarkan. Dan sejauh ini, kesakralan yang sama dilekatkan pada nyawa budak dan orang merdeka. Namun, sebagai pengganti denda yang bervariasi, harga rata-rata seorang budak 30 shikal perak ditetapkan untuk dibayarkan dalam semua kasus sebagai ganti rugi kepada tuannya. Lalu di 33, jika seseorang harus membuka sebuah perigi yang sangat penting di Palestina biasanya ditutup dengan batu datar atau sejumlah papan. Untuk mendapatkan air dari sumur-sumur itu, mereka harus dibongkar. Tetapi adalah kewajiban orang yang membongkarnya untuk mengganti penutupnya ketika keinginannya terpenuhi, atau menggali lubang dan tidak menutupnya. Seseorang yang sedang membuat sumur mungkin lalai untuk menutupinya ketika sedang dalam proses pembuatan, atau bahkan setelah itu jika ia berpikir bahwa ternaknya tidak akan terluka. Tetapi di padang-padang yang sangat tidak berpagar di Palestina, selalu ada kemungkinan bahwa ternak tetangga dapat tersesat dan menderita luka karena kelalaian seperti itu. Seekor lembu atau keledai yang terjatuh ke dalam sumur tidak akan bisa menyelamatkan diri dan mungkin akan tenggelam. Lalu di 34, pemilik lubang itu harus memperbaikinya, yaitu harus memberi ganti rugi kepada pemilik ternak itu atas kehilangannya. Dan binatang yang mati itu akan menjadi miliknya. Setelah membayar harga penuh dari binatang yang dibunuh itu, pemilik perigi berhak atas bangkainya. Lalu di 35-36, jika seekor lembu melukai lembu yang lain dan seterusnya, luka tersebut mungkin murni, tidak disengaja dan tidak menyeratkan adanya kelalaian. Dalam keadaan seperti itu, kedua belah pihak harus membagi nilai lembu yang masih hidup dan juga lembu yang mati, yaitu mereka harus membagi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut secara merata. Namun jika ada kelalaian, jika hewan yang agresif itu diketahui memiliki watak yang ganas, maka orang yang menderita kerugian harus menerima nilai penuh dari hewan yang terbunuh, tetapi dia nggak dapat bangkai binatangnya. Jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, hari ini kita belajar tentang peraturan-peraturan. Ini dibuat agar bangsa Israel tahu gimana hidup dengan nilai moral yang berlaku. Tetapi ya gitu deh, walaupun udah diatur detail, ada aja cara untuk tidak mematuhi.
Nah, jadi yuk kita belajar untuk taat dari hal-hal kecil sehari lepas sehari berjalan bersama Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari hukum yang begitu detail mengatur kehidupan bermasyarakat dari bangsa Israel? Nah, seperti biasa teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja teman-teman satu dari kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk hidup menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.